Hanya berpesan saja, kalau ada kondisi gejala kesurupan baik karena faktor X, karena jin atau gangguan secara mental psikis, satu yang perlu kami berikan catatan adalah hindari kerumunan. Artinya seorang yang gejala kesurupan tadi jangan dikerumuni, karena dari kerumunan itu dimana seseorang itu membutuhkan oksigen yang cukup untuk disalurkan ke otak, sementara di sekelilingnya juga banyak, kelilingnya itu juga butuh oksigen, sehingga pilihan tersebut nanti justru asupan oksigen yang semestinya ia dapat secara cukup maka akan berkurang, dan ini akan menghambat kepada kesadaran dia secara total. Nomor 2, jangan ada suara-suara yang keras sehingga mengganggu gelombang otak yang sedianya menuju rileks, menuju lebih tenang, menuju lebih santai. Atau bahkan kalau bagi praktisi sementara hindari membacakan ayat-ayat secara keras, secara lantang, terlebih ayat-ayat yang bersifat membakar, karena pada kondisi ini belum dimungkinkan, justru akan menimbulkan gelombang otak yang kacau sehingga terjadi frontal yang lebih parah. Nomor 3, bisa dikasih media dengan air mineral, air minum. Bacakan ta'awudz, perlindungan, bacakan Fatihah, bacakan ayat kursi, falak, binas. Kemudian cukup kalau mungkin terindikasi sihir, sementara itu bisa dibacakan pembatas sihir dan ditambah dengan ayat-ayat yang bersifat menenangkan atau ayat yang bersifat dingin. Apa? Bisa dengan alam nasrah, bisa dengan inna anzalna, bisa dengan ad-duha, wad-duha, wal-laili idza saja, bisa dengan ayat-ayat wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'min, bisa insyirah, bisa walahu ma sakana fi wan nahar wassalam alim, bisa ditambah dengan ayat-ayat lain yang bersifat menunjukkan ketenangan, sehingga dari bacaan tersebut akan menjadikan reaksi pada yang meminumnya, juga akan menimbulkan ketenangan. Nomor 4, bisa di ketuk-ketuk kecil, di titik-titik, ubun-ubun kecil di pelipis mata kanan kiri, dan di bagian pundak, supaya dia akan menjadikan semakin rileks, dia semakin santai, dia semakin damai. Nomor 5, kalau mungkin itu akibat dia seperti itu, frontalnya seperti itu karena gejala memori, karena dia di hadapannya orang yang dibenci, orang yang memusuhi, atau orang menzalimi, maka hindarkan juga orang yang menjadikan dia kenyamanannya terusik. Nomor 6, dekatkan dengan orang-orang yang ia cintai, sehingga orang yang ia cintai, orang yang dimana dia membuka hati untuk menerima
semangat untuk menerima motivasi sehingga dia semakin nyaman. Jadi satu, hindari kerumunan supaya dia mendapatkan oksigen yang cukup. Nomor dua, bisa dibacakan ayat-ayat ya, ayat standar yang berisiko melalui air. Tiga, hindari membaca ayat yang bersifat panas sementara waktu, bersifat dengan suara yang pelan, yang suara yang halus, supaya dia juga menimbulkan sebuah ketenangan. Jadi untuk sementara waktu dia dihindarkan dari gelombang-gelombang suara yang bernada keras sehingga otaknya semakin kacau. Bisa diketuk-ketuk di titik-titik meridian, titik-titik relaksasi. Berikutnya, dekatkan dengan orang-orang yang di hati dia memberikan kenyamanan, ketenangan. Sekaligus jauhkan dari memori-memori tentang dimana dia ketika mengingat maka dia semakin takut, ketika dia mengingat dia semakin marah. Termasuk jauhkan sementara waktu orang yang tidak kecocokan dalam pikiran dan hatinya. Berikut nanti kalau sudah tenang, kalau memang terindikasi sihir, bisa dilanjutkan di lain waktu. Karena orang yang seperti ini juga cukup menguras tenaga, cukup menguras energi sehingga terjadi lemes. Maka setelah itu jangan lupa periksakan tensinya, jangan lupa kasih asuman vitamin atau sesuatu yang bersifat bisa membangun energinya. Demikian dari kami, semoga ada manfaatnya. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.